Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Guru SMP Negeri 3 Batam. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran, yaitu pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah pekerjaan untuk membentuk kebudayaan peradaban. Pendidikan akan selalu berubah dan senantiasa bergerak. Jika pendidikan itu statis dan tidak mengikuti kodrat perkembangan zaman dan tuntutan zaman akan menyebabkan sebuah kekacauan. Pendidikan harus terus bergerak dinamis, karena perubahan itu kekal dan akan terus terjadi. Dalam pendidikan memiliki keberagaman yang harus mementingkan nilai-nilai kemanusiaan karena setiap murid memiliki keunikan yang tidak bisa dipaksakan. Kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa perubahan terjadi karena satu kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam dan kodrat zaman berhubungan dengan keadaan yang senantiasa berbeda, artinya setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan anak belajar seperti yang hanya kita inginkan, tetapi memberi kemerdekaan kepada anak sesuai dengan koridor dan aturan. 2. Perubahan terjadi karena adanya prinsip melakukan perubahan berdasarkan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas artinya dalam melakukan perubahan melalui dialog kritis dengan sejarah, dalam maju ke depan, tidak lupa akan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi yang berarti bahwa perubahan pendidikan itu harus memanusiakan, memperkuat kemanusiaan. Sedangkan konsentris berarti bahwa prinsip perubahan harus memandang dan menghargai keberagaman dan keunikan. Pendidikan itu harus memerdekakan masing-masing berputar pada sumbu dan beredar sesuai jalannya orbitnya. 3. Perubahan terjadi karena ada budi pekerti. Budi meliputi cipta, rasa dan karsa, sedangkan pekerti yang berarti tenaga. Pendidikan harus menguatkan kemampuan untuk memberdayakan anak untuk tumbuh kembang secara holistik dan seimbang, yaitu jalan secara cipta, rasa, dan karsa. Tajam pikirannya, halus rasanya, kuat dan sehat jasmaninya yang akan membawa anak pada kesempurnaan budi pekerti, dan membawa anak pada kebijaksanaan. Ki Hajar Dewantara yakin pendidikan yang khas Indonesia haruslah berdasarkan citra nilai Indonesia juga. 3 semboyan pendidikan yang menunjukkan kekhasan Indonesia yaitu, Ingarsa Sungtulada, artinya, seorang guru, pengajar, atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat ia berada di depan. Ingmada Mangunkarsa memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Tut Wuri Handayani memiliki arti, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Ketika berada di belakang, pengajar atau guru harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada para muridnya. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi, bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.